Di bulan Maret ini, kamu akan melihat orang yang suka mengusik hidupmu, hidupnya akan sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat ya teman-teman, ataupun tema kita untuk readingan kali ini. Di bulan Maret ini, kamu akan melihat orang yang suka mengusik hidupmu. Ya, kali ini hidupnya yang akan sengsara. Oke, fokus, konsentrasi, dan energi kartu paling pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini, teman-teman, terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, ya. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah track record historis kehidupan kamu, memang dapat aku akui teman-teman, ya, kehidupan kamu selama ini selalu saja diusik. Kehidupan kamu selama ini kalau dikatakan selalu diganggu, ya selalu diganggu. Gitu sih. Terkadang ini membuat kamu bingung ya. Apa sih salah kamu? Ya, apa sih yang membuat orang kok selalu berambisi ya? Terlalu sibuk dengan kehidupan kamu gitu sih, teman-teman. Ya, padahal mungkin kamu tidak pernah mengganggu kehidupan orang lain, tidak pernah mengusik kehidupan orang lain, tidak pernah membenci kehidupan orang lain, tapi kenapa kehidupan kamu yang selalu diusik dan bahkan dibenci? Ya, yang namanya mengusik pasti tujuannya adalah ingin menghancurkan hidupmu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Wands, teman-teman ya, ataupun Ratu Tongkat. Nah, Ratu Tongkat ini muncul hadir ya. Dan jika aku fokuskan kartu kedua ini, teman-teman, terhadap energi dari seseorang yang aku maksud ya, mengusik hidupmu. Oke. Dan dari kartu ini sebenarnya cukup memperlihatkan dan menggambarkan teman-teman bahwasanya memang kamu akan melihat sih sebenarnya ya, di bulan Maret ini kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri teman-teman, orang yang suka mengusik kehidupan kamu selama ini ataupun mungkin juga hingga detik ini. Oke. Maka secepat mungkin ya, orang-orang yang mengusik tersebut akan menerima karmanya. Nah, apa sih karma-karma yang akan didapatkan oleh orang-orang yang suka mengusik dan ingin menghancurkan mungkin ya, teman-teman, kehidupan kamu secara menyeluruh? Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Oke. Aku punya The Tower. The Tower muncul hadir ya. Nah, mengenai tentang sebuah karma, mengenai tentang sebuah apa ya, kesengsaraan ya yang akan terjadi terhadap energi dari seseorang yang aku katakan teman-teman selalu mengusik hidupmu ya. Dari sini sangat jelas menggambarkan teman-teman, kehidupan mereka akan jatuh ya, kehidupan mereka akan hancur, seakan-akan mereka akan menuai apa yang sudah mereka tanamkan ya selama ini di dalam hidupmu. Ketika apa yang mungkin mereka lakukan kemarin mengusik hidupmu ya, membuat ataupun suka memfitnah, oke teman-teman, maka kali ini sebuah kebenaran itu kemungkinan akan terungkap di bulan Maret ini teman-teman ya. Sebuah kebenaran itu terungkap apa? Bisa jadi seseorang tersebut memfitnah kamu ya, mungkin kamu dituduh, mohon maaf teman-teman ya,
memiliki pesugihan kah, mungkin kamu dituduh suka mencuri kah, mungkin kamu dituduh, ya pokoknya hal-hal yang negatif selalu lah, ya. Maka sebuah kebenaran yang terungkap itu adalah, ya ternyata orang yang menuduh kamu, ternyata orang yang memfitnah kamu, ternyata dia yang melakukan, ternyata dia yang berbuat. Maka di situ ketika kebenarannya sudah terungkap, maka apa yang akan terjadi? Ya dia yang bakal malu sendiri, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian karma kesengsaraan apa lagi yang akan terjadi terhadap orang-orang yang suka mengusik hidupmu? Ini kehancuran hampir segala hal ya teman-teman. Hampir segala aspek. Jika kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga, maka rumah tangganya akan hancur. Ada pengkhianat di sini. Ya artinya rumah tangganya hancur karena hadirnya pihak ketiga. Dan ketika kita berbicara terkait dengan masalah kondisi kesehatannya sama. Kesehatannya juga akan memburuk. Ya, kesehatannya tidak stabil. Mungkin nanti dia bakal jatuh sakit. Ya di bulan Maret ini pula. Kamu akan melihat itu. Ya, dan kemudian hal yang mungkin cukup membuat dia semakin terpuruk dan sengsara adalah terkait dengan kemiskinannya yang akan ya membuat ya teman-teman bakal membuat dia itu akan mengingatlah seumur hidupnya. Kenapa? Ya segala hal itu yang dia miliki kemungkinan akan hancur. Ya, itu loh sebuah karma yang memang cukup nyata nih. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka sebuah kemenangan akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan, ya. Dan mungkin tanpa kamu berbuat sesuatu pun terhadap dia, teman-teman, ya. Jadi bukan berarti karma ini karena kamu juga, tidak sih sebenarnya. Artinya bukan karena kamu yang membalas ke dia, tidak, teman-teman. Tetapi ya memang karena memang dia menuai apa yang dia perbuat, ya. Jadi sikap perilaku apapun yang dilakukan oleh seseorang, teman-teman, semesta akan memantulkan, ya seperti cerminan. Semesta itu ibarat seperti cerminan dari apa yang mungkin dilakukan, diperbuat. Ketika berbuat positif, maka cerminan ataupun pantulan tadi akan positif terhadap seseorang tersebut sendiri. Tetapi terkecuali kalau orang tersebut memang melakukan hal-hal yang buruk, sama pantulannya juga akan sangat buruk. Dan ini yang akan terjadi terhadap orang-orang yang suka mengusik hidupmu, ya dalam bentuk apapun, ya mengusik kehidupan rumah tangga, ya. Oke, kemudian pada kartu yang kelima aku punya Two Pentacles, dua koin, ya. Dua koin muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu kelima ini, ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, yang menjelaskan tentang sebuah keseimbangan. Ya pada akhirnya kehidupan kamu akan kembali seimbang lah. Artinya ya ketika karma itu sudah benar-benar terjadi di bulan Maret ini, ya kehidupan kamu akan kembali tenang, kehidupan kamu akan kembali damai. Tidak ada lagi orang-orang yang mungkin berpotensi ya mengusik hidupmu, teman-teman. Kalau dikatakan benci, ya mungkin masih banyak orang yang membenci, ya. Tetapi jangan membalas kebencian seseorang dengan hal yang sama, teman-teman. Ya, jadi kamu harus lebih apa namanya, teman-teman, ya, harus lebih banyak bersabar lagi. Kita sih sudah bersabar, ya ditambah lagi kesabaran kamu. Kenapa? Karena ketika kamu bersabar, ya, maka jalan kehidupan kamu ya bakal lebih positif, akan lebih baik dari mulai rezeki kamu nantinya, teman-teman. Ya, oke. Dan kemudian pada kartu yang keenam aku punya King of Cups, ya, ataupun Raja Cangkir. Nah, ini yang aku maksud, jalan keberuntungan kamu akan semakin terbuka lebar, ya. Dan sebenarnya ketika banyak orang-orang yang mengusik, yang membenci, iri, dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman, itu akan semakin membuat kehidupan kamu ya akan lebih baik, gitu ya, teman-teman, ya. Akan lebih baik. Itu akan semakin membuka jalan kerezekian kamu. Lalu siapa sih sosok? Nah, ini teman-teman, siapa sih sosok orang-orang yang selama ini selalu mengusik hidupmu, teman-teman? Oke, aku punya Six of Wands. Ternyata sosok orang-orang yang selama ini mengusik hidupmu, teman-teman, dia masih berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, ya. Ya, aku merasakan ada beberapa energi, ya, teman-teman, ada beberapa energi yang mungkin paling dominan di sini adalah dia masih memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat nih, ya. Yang pertama, dia adalah bagian dari keluarga kamu sendiri, ya. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, aku lihat dia ada teman dekat kamu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, ya, eh
dia adalah tetangga dekat kamu sendiri, teman-teman. Dia memang seseorang yang sangat dekat dengan kamu. Dan semoga ya tidak ada sih, tetapi namanya kehidupan selalu saja di apa namanya, Bang? Ya, teman-teman dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi memang kuncinya harus bersabar dan juga harus berhati-hati. Oke, mungkin demikian teman-teman ya, reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.